Hidup bersama Roh Kudus. Kita bisa mengenal seseorang, mengenal satu pribadi dengan mendalam kalau kita bergaul dengan orang tersebut. Semakin kita bergaul, semakin kita akan mengenal. Jadi pengenalan kita dengan contohnya saudara mengenal saya dibanding dengan istri saya mengenal saya itu tidak sama. Kalau istri saya mengenal saya itu benar-benar mengenal. Karena satu hari 24 jam dia bersama dengan saya. Tapi saudara mengenal saya kan sebentar-sebentar aja. Nah inilah pentingnya mengapa kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Firman Allah jelas berkata, karena kita menjadi anak Allah maka Bapa mengirimkan roh anaknya untuk tinggal di dalam kita. Hanya seringkali kita kurang bergaul, kita kurang memperhatikan, kita kurang menyadari. Nah itulah sebabnya perlu firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Bagaimana kita harus belajar untuk hidup bersama dengan Roh Kudus. Saya ambil dari Yehezkiel 47. Di dalam kitab Yehezkiel 47, di sini Yehezkiel mendapat visi melihat ada aliran air yang keluar dari bait Allah Yehezkiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur dan seterusnya. Jadi Yehezkiel di sini melihat semua ini berupa visi ya. Bait Allah yang dia lihat ini pun berupa visi. Walaupun begitu detailnya sehingga bisa digambar. Rancangannya itu begitu detail, ukuran-ukurannya sangat detail sekali. Dan dia melihat ada aliran sungai, belum sungai ya, aliran air keluar dari ambang pintu bait suci dan itu menuju ke timur. Kemudian Yehezkiel dia harus mengikuti aliran air itu. Kalau saudara bandingkan, saudara akan melihat adanya sebuah benang merah. Di dalam Wahyu pasal 22 dikatakan ada sungai kehidupan yang mengalir di tengah-tengah kota itu dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan kalau kita mundur kurang lebih 500 tahun sebelum Yehezkiel, pemazmur berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, ada benang merah itu ada. Inilah Alkitab, inilah firman Allah. Ada kaitannya selalu. Jadian sampai Wahyu itu satu kesatuan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi apa sebenarnya bait Allah Yehezkiel itu? Walaupun itu tidak pernah terbangun dan saya rasa tidak akan terbangun pada zaman kita. Tapi terlebih daripada itu, bait Allah Yehezkiel yang lazim disebut the third temple, bait Allah yang ketiga. Mengapa ketiga? Yang pertama Salomo dihancurkan oleh Babel. Yang kedua Zerubabel dihancurkan oleh Roma. Dan bait Allah ketiga ini walaupun berupa visi, tapi satu saat akan digenapi. Tentu penggenapan yang ultimate, yang paling puncak adalah di kota Yerusalem baru. Tapi penggenapan secara spiritual, secara rohani, saya percaya itu berbicara tentang kehidupan gereja Tuhan di zaman perjanjian baru. Karena sungai ini tidak lain berbicara tentang Roh Kudus yang mengalir di tengah-tengah gereja Tuhan, menyukakan, menyegarkan. Itulah sebabnya kita mau mengikuti perjalanan Yehezkiel menyusur sungai itu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kita melihat yang pertama-tama, Yehezkiel dia sampai di pergelangan kaki. Setelah dia berjalan 1000 hasta, air itu mencapai pergelangan kakinya. Berbicara apa pergelangan kaki ini? Itu adalah bicara tentang our walk with God.
perjalanan kita bersama dengan Allah. Saudara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus itu memimpin langkah kehidupan kita. Seringkali pimpinan Roh Kudus tidak kita sadari, saudara. Tapi satu saat kita baru mengerti, oh ternyata begini. Ternyata saya bertemu dengan orang ini ada maksud Tuhan. Ketika saya sedang menyiapkan khotbah ini, saudara-saudaraku, tiba-tiba istri saya muncul. Coba kamu dengar lagu ini, yang dikirimi sebuah lagu oleh seorang jemaat. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Saya tidak tahu ya kata-katanya, saya terus diulang-ulang dalam bersama Roh Kudus. Saya pertama tidak sadar, saudara. Tetapi ketika saya sudah meninggalkan, saya baru sadar, iya ya, karena ini kan judul khotbah yang saya mau khotbahkan. Jadi Roh Kudus itu, saudara-saudara, kalau kita peka, Roh Kudus itu memimpin kita. Cuma seringkali kita ini tidak peka. Saudara-saudara, ayo kita mau belajar menyadari, langkah kita ini sadar atau tidak sadar, kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu kalau kita berjalannya benar ya, kalau saudara berjalan ke tempat-tempat yang nggak benar itu bukan dipimpin Roh Kudus. Selama kita berjalan benar, itu Roh Kudus itu memimpin. Apalagi kalau saudara punya kerinduan, memang sudah berdoa, pimpin aku Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin. Our walk with God. Menarik sekali saudara-saudara, kata walk ini, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5, dipakai kata stoikeo, itu artinya berbaris dengan teratur. Berbaris seperti militer dengan teratur. Bicara tentang belalang, yang walaupun tidak dipimpin, mereka teratur. Walau tidak ada yang mengatur. Dan hidup kita ini diatur oleh Roh Kudus. Bukan tidak ada yang mengatur. Cuma tidak kelihatan. Itulah sebabnya saya percaya anak-anak Tuhan yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya pasti teratur. Enggak akan hidup amburadul. Baik, kita maju terus. Setelah 1000 hasta lagi, air itu setinggi lutut. Bicara apa lutut itu? Itu bicara our prayer life. Kehidupan doa kita. Kita tahu lutut selalu bicara tentang kehidupan doa. Berlutut menyembah Tuhan. Hidup penyembahan. Our worship life. Jadi anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia pasti akan dipimpin ke lututnya. Roh Kudus itu akan selalu memimpin kita untuk datang menyembah Tuhan. Ini bukan selalu kalau saudara menyembah harus berlutut ya. Bukan itu maksudnya. Karena menyembah itu kan di sini. Bukan di lutut. Lutut itu kan cuma sebuah gambaran. Hidup dalam penyembahan, worship. Dan anak Tuhan yang hidup dalam penyembahan, dia akan tahu untuk menghormati Allah. Karena biasa menyembah, biasa berlutut. Berlutut itu menyembah. Saudara. Berlutut itu menghormati. Worship, menyembah, berdoa di dalam Roh Kudus. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita juga sudah melihat itu. Saya juga bicara tentang bait Allah Yehezkiel. Kalau saudara tarik garis diagonal, maka sentral dari bait Allah itu adalah mezbah, altar. Itu adalah menjadi sentral dari bait Allah Yehezkiel. Saya itu ayo tingkatkan your prayer life. Sembah. Banyak anak Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Jangan pergi kemana-mana, saudara. Kembali ke lutut, berdoa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan datang dan memberkati kita. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yehezkiel disuruh jalan lagi 1000 hasta. Maka dia jalan dan air itu sekarang sudah sampai di pinggang. Pinggang itu berbicara pelayanan kita. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, ikat pinggangmu. Artinya siap untuk melayani. Di zaman dahulu pelayan itu dia berikat pinggang. Dan Tuhan berkata, kita harus senantiasa siap, rela untuk melayani. Ikat pinggang. Nah ini mengingatkan kita saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana pada malam terakhir sebelum dia disalib. Dia mengikat pinggangnya dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengikat pinggang. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Satu demi satu, satu demi satu. Jadi inilah saudara-saudara kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang melayani. Yesus datang untuk melayani. Markus 10:44, 45. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku untuk ketebusan banyak orang. Ada lagu berkata bahwa Allah kita itu Raja
hamba. Dia raja, bukan sekedar raja. Dia raja di atas segala raja. Tetapi dia juga seorang hamba. Sebab itu jangan sampai malu melayani, saudaraku. Saya pernah memimpin sebuah retreat di luar kota dan puncak acaranya itu adalah membasuh kaki. Ya tentu ini tidak harus dilakukan, saudara ya. Kita nggak pernah sih retreat sampai membasuh kaki. Tapi menarik sekali dan luar biasa juga Roh bekerja. Tapi membasuh kaki itu bukan sekedar secara harafiah, tetapi itu juga berbicara roh pelayanan. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan. Nanti satu saat kamu akan mengerti. Kalau aku yang kamu sebut Tuhan membasuh kakimu, maka kamu harus saling membasuh kaki, saling melayani satu dengan yang lain. Saudara jangan punya rasa canggung, justru saudara harus sikap. Seorang hamba itu harus siap melayani, punya roh pelayanan, punya kerelaan hati untuk melayani. Saudara, setiap pribadi harus punya servanthood, roh pelayanan, roh hamba itu. Karena itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang melayani, roh yang rendah hati, humility, humble. Itulah roh seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terakhir dikatakan, Yeskiel maju lagi 1000 hasta dan air itu menjadi sungai yang tidak terarungi lagi. Dia tidak bisa berjalan lagi karena sudah terlalu tinggi. Dia hanya bisa berenang mengikuti aliran air itu kemana air itu pergi, saudara. Dan saya percaya ini berbicara tentang hidup penyerahan. Hidup dalam penyerahan total. Mengalir dalam aliran sungai Roh Kudus. Kemana Roh Kudus itu mengalir, di situ kita pergi. Saya yakin ini adalah tingkat tertinggi dari kehidupan seseorang bersama dengan Roh Kudus. Tidak gampang, saudara. Makanya kalau Paulus berkata, aku pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh. 2 kali dia dicegah, jangan ke sana. Karena Roh Kudus berkata, orang yang memakai ikat pinggang ini dikatakan, dia akan diikat dan ditawan. Bahkan mereka sampai nangis. Paulus bilang, jangan nangis. Jangan membuat hatiku tawar. Aku tahu memang apa yang akan menimpa aku. Tetapi aku ini sebagai tawanan roh. Aku gak bisa apa-apa. Aku harus ke Yerusalem. Saudara, inilah hidup dalam penyerahan total. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, waktu kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu, kamu pergi kemanapun kamu suka. Tapi pada saat kamu sudah tua, orang lain akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Siapa orang lain? Saya percaya tidak lain adalah Roh Kudus. Haleluya. Inilah kehidupan yang menyerah penuh. Kemana Roh Kudus? Bersama Roh Kudus. Kemanapun kita akan pergi. Mengapa demikian? Coba kita lihat ending dari penglihatan ini. Yang pertama dikatakan ada kesembuhan. Haleluya. Kesembuhan roh jiwa tubuh ini, saudara. Dikatakan kemana air itu mengalir, maka di sana air yang asin itu akan menjadi tawar. Kata tawar di sini bukan tawar pengertian kita, tapi sebenarnya itu dipakai kata rafa yang artinya sembuh. Air itu akan sembuh. Ada kesembuhan, bukan sekedar kesembuhan tubuh saja, tapi kesembuhan jiwa kita disembuhkan. Di mana air itu mengalir, kepahitan-kepahitan itu hilang. Sembuh dari dalam. Anak Tuhan masih banyak luka batin ya, sedih ya. Aduh, kamu gak tahu sih apa yang aku alami, betapa sakitnya aku. Tapi izinkan Roh Kudus itu heal you. Dia menyembuhkan engkau. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan engkau. Yang kedua, saudara, ada kehidupan. Di mana air itu mengalir. Maka dikatakan di situ semua makhluk menjadi hidup. Sebenarnya arahnya itu ke laut mati sih. Di mana air itu mengalir. Maka di situ mulai ada kehidupan. Haleluya. Dan ikan-ikan mulai muncul, saudara. Dan yang terakhir, kelimpahan, abundance. Karena dikatakan, semana sungai itu pergi. Yang tadinya di sisi kiri kanannya adalah padang gurun yang gersang. Tetapi sekarang dari padang gurun itu muncul, timbul, tumbuh-tumbuhan, hijau, berbuah-buah lebat. Dan setiap bulan-bulannya baru. Ini saudara bisa cek lagi di Wahyu 22. Ini sama persis dengan yang dikatakan Wahyu 22. Tiap bulan buahnya baru.
Ada buah-buah yang melimpah. Bahkan dikatakan daunnya juga bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya. Roh Kudus akan membawa kita, saudara, kepada kehidupan yang abundant. Yang Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup. Bukan sekedar hidup, tapi to live abundantly. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang benar-benar penuh, full. Bukan hidup yang menyusahkan orang lain, tapi hidup yang menjadi berkat. Haleluya. Mari kita belajar untuk berjalan bersama Roh Kudus.